kegiatan TKA ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Yang pasti saya mengajak semua rekan-rekan Bapak Ibu sekalian selaku wali murid untuk selalu memotivasi anak-anak kita bahwa meskipun ini tidak wajib, kami selalu menganjurkan bahwa anak-anak sebaiknya memang mengikuti TKA karena kita tidak tahu regulasi ke depan seperti apa. Mumpung ini gratis dibiayai negara, tidak ada biaya sama sekali, maka sebaiknya Bapak Ibu guru juga memotivasi anak-anak kita untuk ikut tes TKA ini. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibnu Maulana SPDGR FPD atas sambutan sekaligus arahannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai TKA, yakni tes kemampuan akademik, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Feradita Anggraini, MPD. Beliau akan memberikan penjelasan terkait latar belakang, tujuan, manfaat, hingga teknis pelaksanaan di TKA SMA Islam Darul Mutakin. Kepada Ibu Feradita Anggraini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah Waalaikumsalam. terdengar? Ya, sudah Terdengar, terdengar itu Bu. Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah, Bu. Eh, se- Ya baik. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Feradita Anggraini, Wakil Kurikulum sekaligus Wali kelas 12. Jadi ini sekaligus perkenalan pertama kali kepada Bapak Ibu sebagai wali murid di kelas 12. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan sedikit pemaparan mengenai tes kemampuan akademik atau yang akan kita singkat sebagai TKA. Nanti di sini akan saya jelaskan kenapa kami memang memerlukan sosialisasi dengan wali murid. Saya izin untuk share materinya dulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, Sudah, kalau Bu. saya slide show, apakah muncul? Oke, Oke. ini baru. Ya, kalau sudah muncul, saya mulai ya Bapak Ibu untuk hari ini yaitu sosialisasi tes kemampuan akademik atau TKA. Sebelumnya, pada tanggal 4 September 2025 di hari Kamis minggu kemarin, saya dan perwakilan guru wali sudah melakukan sosialisasi TKA kepada kelas 12 di SMA Islam Darul Mutakin. Walaupun memang sosialisasi kami ini belum semua murid yang ikut karena ada beberapa yang tergabung di kelas tahasus dan ada juga yang pada saat itu memang belum bisa hadir karena sedang pulang. Jadi sebagian besar ini adalah anak kelas 12 sudah kami beritahukan sebenarnya kenapa ada TKA, seperti apa TKA dan bagaimana nanti mekanismenya dan langkah selanjutnya itu seperti apa. Itu. Nah, sebenarnya tes tes kemampuan akademik itu adalah tes baru atau ujian baru yang digunakan untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Kalau Bapak Ibu ingat, anak-anak murid di kelas 12 kemarin pada saat mereka kelas 11, mereka mengikuti ANBK, itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Perbedaannya TKA sama ANBK kemarin itu adalah kalau yang TKA itu kan dia mengukur mata pelajaran. Jadi selama 3 tahun ini mereka belajar apa saja itu yang mereka ujikan. Sedangkan kalau TKA kemarin itu lebih ke literasi dan numerasinya. Nah, kenapa perlu dilaksanakan tes kemampuan akademik? Karena nilai rapot yang selama ini dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia itu dipertanyakan dalam tanda kutip hasilnya itu terkadang pada saat anak-anak sudah kuliah itu tidak sesuai dengan nilai rapot yang diberikan. Jadi salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek ini mengeluarkan salah satu upaya untuk
menjadi alat ukur TKA atau menjadi acuan nilainya yang akan tes ini yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terstandar yang sehingga itu sesuai dengan kemampuan murid. Nah, kemudian tujuannya ini adalah yang pertama, informasi capaian akademik murid untuk keperluan seleksi akademik. Yang kedua, untuk peserta didik atau murid yang melalui pendidikan non formal atau pendidikan informal itu ada pemenuhan aksesnya. Yang ketiga, untuk peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian penilaian yang berkualitas. Yang keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, pada tujuan yang pertama, informasi capaian akademik murid untuk keperluan seleksi akademik. Nah, ini adalah poin penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah kenapa TK ini diperlukan untuk siswa-siswi kelas 12, yaitu adalah karena TK ini digunakan sebagai acuan tambahan pada saat nanti peserta kelas 12 itu akan melakukan seleksi akademik. Jadinya kenapa kami memang perlu adanya sosialisasi ini. Selanjutnya, ini adalah yang tadi saya gambarkan perbedaan dari ANBK dan TKA. Kalau yang ANBK itu tujuannya untuk pemetaan mutu secara keseluruhan di daerah kita, misalnya di Provinsi Lampung, di Kota Metro, sedangkan kalau TKA itu adalah si muridnya sendiri itu dinilai bagaimana dia terhadap ketercapaian materi yang selama mereka pelajarin di SMA. Nah, untuk kepesertaannya, kalau ANBK itu adalah sampling. Misalkan, kalau misalnya kelas 12 tahun ini, kelas 11 kemarin itu kan jumlahnya kurang lebih sekitar 30. Berarti mereka ikut semua, tidak ada sampling. Tapi kalau misalnya peserta didiknya itu lebih dari 50, berarti mereka nanti akan diambil sampelnya, atau diambil sebagian muridnya sebesar 45. Tapi kalau misalnya untuk TKA, ini berlaku semua, walaupun memang tidak wajib. Dan berlakunya itu untuk di kelas akhir dari setiap jenjang. Kelas 6, kelas 9, kelas 12 SMA atau SMK, dan kelas 13 untuk yang SMK. Nah, kemudian sistemnya itu adalah kalau kita garis bawahi untuk SMA, sistem pembuatan soal ANBK maupun TKA ini langsung dibuat oleh dari satuan pusat. Jadi itu tidak dibuat oleh sekolah, tidak dari sekolah itu tidak dibuat lagi. Nah, kemudian kalau kebermanfaatannya tadi sudah saya sampaikan bahwa TK ini menjadi salah satu pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Kalau untuk yang ANBK itu adalah perbaikan praktik pembelajaran di kelas, melihat bagaimana iklim kebinekaannya atau misalnya keamanannya, kenyamanannya, kemudian dari kemampuan literasi anak-anaknya gitu. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Ini adalah pelaksanaan TKA perbedaannya. Kalau Bapak Ibu lihat, karena di sini ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Perbedaannya itu terlihat sekali kalau kita bicarakan mengenai SMA dengan dibandingkan SMP dan SD. Kalau di SD dan SMP, materi ujinya hanya dua Bapak Ibu, yaitu Bahasa Indonesia dengan Matematika. Sedangkan kalau di SMA itu ada lima. Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan dua mata pelajaran pilihan. Nah, ini salah satu jadi dasar kami kenapa kami perlu melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu karena di sini anak-anak kelas 12 itu akan melakukan pemilihan mata pelajaran sebanyak dua. Karena yang matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris itu memang wajib. Jadi bagi peserta yang mau ikut, ya itu bakal ada. Tapi kalau dua mata pilihan ini akan disesuaikan. Sesuaikan dengan apa? Tadi tujuannya, yaitu seleksi akademik gitu. Kemudian komposisi soalnya berbeda juga untuk jenjang SMA. Karena seluruh soalnya itu dibuat dari pusat. Kemudian kalau yang SMP dan SD memang ada sebagian soal yang disesuaikan dengan Pemdanya. Untuk modanya atau untuk bagaimana cara pelaksanaannya semua berbasis komputer. Nah, kenapa kami melakukan sosialisasi sekarang? Karena estimasi waktunya itu adalah 3 sampai 6 November 2025. Sedangkan untuk SMP dan SD itu masih di tahun depan. Maaf, Ibu. Maksudnya di 2026, Maret April 2026. Karena SMA dilakukan sekarang karena nilainya itu akan digunakan sebagai acuan untuk seleksi
penerimaan mahasiswa baru di PTN atau PTKIN yang itu mulainya sekitar di bulan Februari Maret untuk yang prestasi. Kalau untuk yang tes tulis itu di sekitar bulan April dan bulan Juni. Jadi memang TKA ini harus dilakukan di semester pertama ini biar nilainya itu bisa diolah kemudian bisa dijadikan sebagai dasar acuan untuk seleksi akademik selanjutnya. Itu. Kemudian, ini adalah pilihan mata pelajaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMA. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kan ada mata pelajaran wajibnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ini semua wajib dilakukan. Nah, mata pelajaran pilihannya anak-anak bebas, Bu. Ini tidak ada apa namanya, tidak ada kepaksaan. Misalnya sekolah, oke anak-anak semuanya memilih misalnya kimia atau misalnya geografi itu tidak, Bu. Bapak. Jadi ini bebas anak-anak itu untuk memilih sesuai yang mereka mau. Misalkan katakanlah ada anak ibu mau masuk ke kedokteran. Berarti mereka bisa memilih kimia dan biologi untuk mata pelajaran pilihannya atau dia mau masuk ke lingkungan. Lingkungan mereka bisa memilih geografi dengan biologinya seperti itu, Ibu. Karena di sini tidak ada apa namanya tidak ada intervensi dari kami, dari saya misalnya seperti itu untuk mewajibkan anak-anak karena saya ngajar kimia ya sudah semuanya ngambil kimia itu tidak ada. Itu sesuai dengan kemampuan anak-anaknya dan disesuaikan dengan keinginan kalau anak-anak itu mau mengikuti TKA seperti itu. Ini ada 19 mata pelajaran. Untuk yang mata pelajaran ke-19 yaitu produk proyek kreatif dan kewirausahaan, ini lebih ke siswa-siswi atau murid di jenjang SMK seperti itu. Ini saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini jenis-jenis soal TKA-nya karena yang di sini tujuannya untuk mengukur ketercapaian materi selama sekolah. Jadi bentuk soalnya itu masih sederhana. Maksudnya pilihan ganda. Jadi ada pilihan ganda sederhana seperti pilih jawaban yang paling benar di antara beberapa pilihan A sampai E. Kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya itu bisa lebih dari satu. Kalau pilihan ganda kompleks kategori misalnya mereka diberikan suatu teks, kemudian mereka ditanyakan dari teks itu dipertanyakan apakah pernyataan ini benar atau salah, tepat atau tidak tepat seperti itu. Yang untuk pilihan ganda kompleks kategori. Nah, selanjutnya ini adalah kenapa yang tadi saya bilang kenapa kami memerlukan anak-anak eh, lewat sosialisasi dengan orang tua adalah di sini salah satu poin pada Kemendikbudristek yaitu adalah ada 3 poin yang memang harus kami beritahukan di luar dari poin-poin lain, poin keempat dan seterusnya yaitu adalah kewajiban dan hak peserta tes. Di sini peserta tes itu wajib bagi yang mau mengikuti itu wajib mendaftar dengan mengisi format surat pernyataan keikutsertaan TKA dan ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Yang kemudian, poin yang kedua, menentukan 2 mata uji pilihan. Yang ketiga, menyerahkan dokumen digital pas foto terbaru 6 bulan terakhir. Nah, poin ketiga ini, poin 1, 2, 3 ini yang makanya kami perlu melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu selaku wali atau selaku orang tua dari kelas 12 adalah karena anak-anak mengikuti TK ini harus dari persetujuan orang tua juga. Anak-anak memilih 2 mata uji pilihan ini juga harus orang tuanya tahu. Jadi nanti kami dari pihak sekolah akan memberikan surat pernyataan keikutsertaan TKA yang selanjutnya pada saat di surat pernyataan itu akan ada keterangan 2 mata ujian pilihan yang dipilih oleh anak-anak, yang 2 mata ujian itu yang akan kami jadikan dasar untuk pendaftaran anak-anak mengikuti TKA. Kalau anak-anaknya, jadi di awal itu akan diberikan pilihan apakah mau atau tidak, mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau mengikuti, silakan pilih 2 mata uji pilihan. Yang ketiga, poin yang ketiga, menyerahkan dokumen digital pas foto terbaru. Jadi, nanti kami akan melakukan foto untuk anak-anak kelas 12. Tapi, bagi beberapa siswa yang mungkin saat ini masih ada di rumah dalam rentang waktu 2 minggu ini, mungkin karena sedang sakit atau sedang ada kegiatan lain yang memang harus di rumah, itu mungkin kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu menyerahkan dokumen file fotonya yang terbaru 6 bulan terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah salah satu alasan kami perlu sosialisasi dengan Bapak Ibu. Gitu. Nah,
Kenapa? Sekarang ini adalah lini masa pelaksanaan TKA. Jadi ini adalah pelaksanaan TKA dimulai dari 24 Agustus sampai 6 November 2025. Saat ini kita berada di yang lini masa yang pertama, yaitu 24 Oktober sampai 5 Oktober 2025. Apa di sini kegiatannya? Yaitu adalah pendaftaran murid. Kemarin saya dengan Bu Iva atau Bu Nandia Ulfa sudah melakukan sosialisasi teknis di SMK 2 Metro. Itu sudah disampaikan dari Dinas Pemerintah Provinsi Lampung bahwa penutupan pendaftaran TKA untuk Provinsi Lampung itu dimaksimalkan 2 Oktober. Karena sudah 2 Oktober, kami memang akan mengejar untuk anak-anak ini untuk mendaftarkan. Biar kami juga sudah mulai membagi lagi, Bapak Ibu, biar anak-anak juga sudah mulai fokus, tidak kami tanyakan lagi ini sudah yakin, sudah layakin gitu. Jadi memang kami mengejar untuk di minggu-minggu ini adalah Bapak Ibu akan menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan TKA. Untuk yang di sini, kalau Bapak Ibu lihat dari lini masa yang kami berikan, ini ada beberapa warna untuk kotaknya. Kotak putih, kotak biru, dan kotak coklat. Kotak biru ini kita sama-sama saling bekerja sama Bapak Ibu untuk panitia TKA, murid dan panitia, dan wali itu untuk saling bekerja sama untuk proses pendaftaran murid. Selanjutnya nanti di bulan Oktober itu dari tanggal 3 sampai 5 sinkronisasi, 6 sampai 9 itu simulasi, kemudian 24 sampai 26 itu adalah sinkronisasi gladi bersih. Ini adalah kalau sinkronisasi itu sudah bagian dari panitia TKA untuk menyelaraskan antara perangkat kami dengan jaringan, kemudian bagaimana pekerjaannya. Untuk simulasi, nanti ini masih akan kami diskusikan kalau misalnya memang masih cukup waktunya, atau misalnya ini kami mungkin melibatkan murid. Tapi untuk sementara, kalau untuk simulasi untuk saat ini adalah panitia dulu yang melakukannya. Kemudian di tanggal 27 sampai 30 Oktober itu adalah gladi bersih yang wajib diikuti oleh peserta didik, oleh murid-murid kelas 12 yang mengikuti keikutsertaan itu wajib mengikutinya gitu itu, dan pelaksanaannya karena tadi sudah sampaikan moda daring jadi wajib hadir harus di sekolah seperti itu. Kemudian 31 Oktober sampai 2 November ini adalah kegiatannya sinkronisasi pelaksanaan TKA SMA. Ini masih dari kami panitia yang akan mensinkronkan data daftar nominasi tetap atau DNT dari anak-anak kami yang akan mengikuti TKA. Nah, ini 3 sampai 6 November ini adalah pelaksanaan TKA-nya. Ini sudah murid-murid finalnya untuk pelaksanaan TKA-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tadi kan kita saat ini sudah ada di bagian pendaftaran murid, yaitu Bapak Ibu akan menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan tes TKA. Ini adalah contoh dari keikutsertaan peserta didik untuk melaksanakan TKA. Ini sudah kami ambil dari websitenya, kami izin kepada Wali Keila karena kami mengambil contoh. Jadi di sini nanti Bapak Ibu pada saat kami menyerahkan surat pernyataan file itu, nanti Bapak Ibu bisa lihat dua hal, yaitu nama dan tempat tanggal lahirnya. Apakah namanya sudah benar? Apakah tempat tanggal lahirnya sudah benar dengan misalnya kakaknya, atau ijazah SD-nya, atau ijazah SMP-nya, atau misalnya aktenya. Kalau misalnya memang belum benar, silakan Bapak Ibu mungkin bisa kasih tahu kami konfirmasi, dan juga bisa sambil diurus di Dukcapilnya untuk diambil datanya, dibenarkan datanya. Karena kami nama ini, tempat tanggal lahirnya, itu semuanya kami ambil dari Dapodik. Dapodik itu sinkron dengan Dukcapil. Jadi kami tidak mengambilnya langsung gitu. Jadi kalau misalnya memang nama Bapak anak Bapak Ibu itu misalnya salah atau tempat tanggal lahirnya salah, itu mohon untuk segera konfirmasi dan segera cepat diurus untuk di Dukcapilnya. Nah, dari saat di lembar itu, lembar surat pernyataan itu bagian atas di sini adalah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu akan mengikuti apakah Kelas Hardianti ini akan mengikuti TKA? Kalau misalnya memang mengikuti, centang mengikuti. Kalau tidak, ya centang tidak mengikuti. Bagi yang mengikuti, ini kami akan menyatakan tes kemampuan akademik. Ini akan memilih mata pelajaran sebagai berikut. Ini adalah lembar selanjutnya. Nah, di sini anak-anak yang memilih, misalkan Kela akan memilih biologi dan kimia. Nah, biologi dan kimia ini berarti Kela yang milih, Kela yang buat pernyataan, Kela tanda tangan, disetujui atau diketahui oleh orang tua wali murid. Nah, berkas inilah yang akan kami butuhkan, yang pilihan dari Kela ini, kimia dan biologi ini, yang akan kami masukkan ke sistem untuk pemilihan dua mata pelajaran itu.
Karena kami memilihnya itu tidak asal. Dasarnya kami adalah surat pernyataan ini. Jadi kalau surat pernyataan ini tidak ada, ya tidak bisa kami masukkan. Kalau surat pernyataan ini ada, kami akan selanjutnya akan kami masukkan. Gitu. Selanjutnya ini adalah waktu pelaksanaannya. Tanggal 3 sampai 6 November yang tadi saya katakan final tadi itu dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang ke-1 dan gelombang kedua. Masing-masing gelombang itu terdiri dari 2 hari. Senin dan Selasa atau Rabu dan Kamis. Bagaimana pembagiannya Bapak Ibu? Pembagiannya adalah di setiap 1 hari, di setiap hari itu akan terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 sesi. Jadi 30 anak kami kelas 12 ini kalau mengikuti semua akan kami bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok sesi 1 yang dimulai dari setengah 8 sampai jam 10 dengan kelompok sesi 2 dimulai dari setengah 11 sampai jam 1. Di hari pertama, semua kelompok itu akan mengerjakan asesmennya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris yang Bapak Ibu bisa lihat masing-masing waktunya sudah saya sediakan juga. Kemudian di hari keduanya mereka akan melaksanakan selama 60 menit untuk yang pertama mata pelajaran pilihan pertama, yang kedua mata pelajaran pilihan yang kedua. Gitu Bapak Ibu. Ini hari keduanya seperti itu. Pemilihan gelombangnya, gelombang 1 dan gelombang 2 itu adalah kebijakan dari sekolah, kebijakan dari kami panitia dengan disetujui oleh kepala sekolah. Pemilihan kelompoknya pun itu juga sudah disetujui atau kewenangan dari sekolah untuk memilih bagaimana sesi 1, sesi 2 gitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah tadi kan mungkin Pak Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa di sini adalah validator. Sebenarnya tidak ikut TKA bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau secara eh, apa namanya secara wajib atau tidaknya tidak wajib. Tapi ini akan digunakan walaupun tes TKA ini tes kemampuan akademik ini tidak dijadikan sebagai rujukan untuk menyatakan anak ini lulus SMA atau tidak karena ini hanya sebagai validator, hanya sebagai acuan untuk penerimaan seleksi nasional. Tapi kalau untuk apakah anak ini boleh mendapatkan ijazah, kalau mendapatkan ijazah kan artinya lulus ya Bapak Ibu, itu adalah nanti tesnya beda lagi. Itu adalah ujian sekolah gitu. Jadi kalau ujian sekolah itu wajib, semuanya wajib ikut. Tapi kalau tes TKA ini dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu, walaupun kami sebagai pihak sekolah memang menyarankan untuk ikut gitu. Nanti anak-anak ini akan mendapatkan sertifikasi hasil TKA atau SHTKA yang kedudukannya itu adalah dokumennya itu dokumen yang sah disahkan oleh negara. Jadi maksudnya itu sama seperti ijazah walaupun dia tidak menyatakan lulus, tapi itu dokumennya sama seperti ijazah gitu Bapak Ibu. Gimana bentuknya? Ini adalah seperti ini bentuk dari sertifikat TKA-nya. Jadi nanti di sini ada apa namanya nama, tempat tanggal lahir, NISN-nya, nomor peserta TKA-nya, NPSN sama tempat sekolahnya. Kemudian ini adalah nilainya. Nah, di sini untuk TKA itu nanti nilainya ada yang berupa nilai angka dan di sini ada kategorinya. Jadi ya kalau misalnya nanti ada kategorinya istimewa, berkembang, mahir, maaf saya satu lupa ada 4 kategorinya, nanti di sini akan ada gitu Bapak Ibu. Dan ini sudah akhir dari penjelasan saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan sedikit penjelasan saya dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Feradita atas informasinya yang sangat lengkap dan bermanfaat. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu wali murid yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan menuliskan di kolom chat atau menyampaikannya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Ayo Ibu Bapak yang akan menanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Wali Raihan Arkan Sani yang kelas 12 ya. Halo, halo Mbak. Kurang Ya. dengar ya? Ya, Berkaitan dengan materi hari ini, TKA ya, kegiatan mengikuti ujian kompetensi tadi ya.
Ya, kemampuan Dari akademik. dasarnya kami sangat setuju Mbak kalau ini diadakan. Karena kan ini maksud tujuannya untuk kedepannya anak-anak ini mau meneruskan ke jenjang yang selanjutnya ya. Apalagi ini sudah kelas 12 ya. Jadi nanti juga mengarahkan kepada mereka mau kuliah di mana tentunya kan. Makanya saya sebagai wali santri ini sangat setuju dan mohon ditekankan juga kepada santrinya untuk dapat mengikuti ini. Kemudian tadi mengenai foto ya, sebaiknya foto itu diadakan di pondok saja. Nanti berapa biaya fotonya nanti disampaikan saja dengan walinya. Itu untuk foto foto terbarunya. Kemudian link-link pendaftaran atau yang harus diisi oleh wali santri karena ini jauh kan, dikirim saja ke WA santri masing-masing. Agar nanti bisa di print, kemudian nanti soft copy-nya bisa dikirim kembali untuk apa namanya pendaftaran tadi, pendaftaran untuk mengikuti TKA itu. Jadi saya kira itu masalah teknis saja ya, teknis apa namanya untuk mengikuti eh, kegiatan TKA tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan ini yang belum kami simpulkan mengenai mata pelajaran yang harus diikuti, yang dua mata pelajaran tadi, yang tambahan ya. Karena kita belum Iya. belum berdiskusi dengan anak-anak kami ini, mereka minatnya kemana gitu kan, ke mata pelajaran apa. Tadi kan banyak mata pelajaran, ada bahasa Jepang, bahasa Perancis, ada bahasa Arab kan, yang tambahan, yang dua mata pelajaran itu. Nah, nanti tentu kami harus berdiskusi dulu, yang mana anak-anak kami ini kira-kira yang mereka mampu untuk mengikuti kegiatan TKA tersebut. Mata pelajaran apa? Apa dia minatnya ke kimia, atau ke fisika, atau ke bahasa Jepang. Nah, itu harus kita diskusikan dulu dengan anak. Tujuannya, kalau misalnya gini, anak saya misalnya dia pengen masuk ke UIN, ingin ngikuti apa namanya kuliah di Fakultas Tarbiyah, jurusan masa bahasa Arab misalnya kan. Nah, nanti anak ini coba dites deh di TKA-nya untuk pendidikan bahasa Arabnya misalnya. Atau dia pengen ke Unila, dia ke Unila pengen jurusan geografi. Tentu nanti kita tes dulu kira-kira anak kita ini kalau kita ikutkan dalam kegiatan TK ini ke mata pelajaran yang geografi itu. Jadi kami sangat setuju ya, karena ini wajib tidak wajib, harusnya sebenarnya ini wajib untuk apa namanya anak-anak ini supaya mengetahui tes kemampuan mereka ini ke depannya akan kemana arah tujuan. Nah, kan tujuannya tidak hanya sebatas tamat di pondok saja, mereka harus punya jenjang yang berikutnya. Dan ini juga menentukan tadi disampaikan oleh kepala sekolah kualitas dan kuantitas daripada pondok sendiri. Kalau seandainya nanti dari pondok pesantren ini banyak yang lolos di PTN-PTN, ya grade untuk pondok pesantren saya kira akan naik, grade-nya akan naik ya. Tapi kalau misalnya dari kelas 12 ini banyak yang tidak melanjutkan, bahkan yang tidak lolos di PTN, mungkin grade kita akan turun. Nah, bagaimana cara menaikkan grade? Ya dari kelulusan anak-anak kita ini yang diterima di PTN. Kayak kemarin kan yang tertinggi itu di Provinsi Lampung kan Al-Kausar tuh. Al-Kausar tertinggi untuk murid-muridnya yang masuk di PTN. Mungkin yang lain SMA 2 mungkin ya. Di pondok pesantren juga mungkin ada juga yang lain-lain. Jadi itu saja dari kami sangat setuju. Nanti dikirim saja soft copy-nya untuk pendaftaran. Kemudian foto-foto tadi ya dilaksanakan di sekolah, di pondok saja. Nanti biayanya berapa untuk foto tersebut. Jadi bisa kita isi apa yang harus diisi. Dan nanti kami akan diskusikan dulu dengan anak-anak kami mata pelajaran apa yang mereka minatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pernyataannya dan sarannya, kami sangat menerima sekali. Eh, apakah dari Ibu Feradita Anggraini akan menanggapi? Baik, kami persilahkan.
Terima kasih Bapak. Sebagai wali dari Raihan Akan Sani. Jadi memang ini ya Bapak, yang pertama, poin pertama untuk mengikuti kegiatan TKA itu memang kalau dari sekolah itu menyarankan, karena kami tidak boleh menyebutkan wajib, karena sesuai dari Kemendikbudrismennya kan itu tidak diwajibkan. Tapi kalau kami menyarankan, kalau kami memang mengarahkan untuk ikut gitu. Dan makanya kami ketemu dengan Bapak Ibu untuk sama-sama mendukung program dari pemerintah untuk anak-anaknya ikut TKA. Yang kemudian, yang kedua untuk terkait foto. Benar Bapak Ibu, nanti kami memang foto anak-anaknya akan ada di sekolah. Sekolah juga yang akan mengadakan kegiatan foto. Cuman kami antisipasi adalah kepada Bapak Ibu yang anaknya saat ini sedang ada di rumah, yang mungkin saat ini sedang sakit dan lain-lainnya itu karena kami ingin rencananya menyelesaikan dalam waktu 1 minggu ini, memang kalau misalnya di rumah, tolong bantu kami untuk kirimkan file foto. Bagi anak-anak yang ada di sini, atau yang mungkin hanya izin munakosyah atau sehari 2 hari kan masih bisa untuk foto di sini. Itu tidak apa-apa, memang akan dilaksanakan oleh sekolah yang fotonya. Yang kemudian link surat pernyataan itu iya Bapak Ibu nanti kami kirimkan Google Drive yang isinya adalah per masing-masing nama. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengeprint sendiri namanya, contoh tadi punya Kela, jadi wali Kela silakan untuk mengeprint, kemudian tanda tangan, tapi tanda tangannya tidak ada materai ya Bapak Ibu. Jadi baik di tanda tangan murid maupun tanda tangan wali sendiri itu tidak memerlukan materai. Jadi cukup print. Kalau misalnya anak kelas 12 dan anak ibu dengan Bapak setuju untuk mengikuti TKA, silakan centang TKA-nya dan silakan tentukan 2 mata pelajaran pilihan. Kalau tidak, silakan centang tidak, tapi harus ada tanda tangan. Intinya kami membutuhkan persetujuan dari Bapak Ibu dengan anak. Terkait untuk 2 mata pelajaran pilihan, jadi di sini kita saling kerjasama Bapak Ibu. Jadi dari kami guru, kemudian dari Bapak Ibu selaku wali itu saling bekerja sama untuk mendukung anak-anak untuk memilih mata pelajaran pilihan. Misalnya tadi katakanlah Raihan Arkansani mau memilih UIN Tarbiyah, misalnya mau mengambil bahasa Arab, berarti namanya siapa namanya si Raihan itu ngambil sastra Arab untuk yang 2 mata pelajaran pilihan yang pertamanya. Mata pelajaran pilihan keduanya mungkin nanti Raihan bisa diskusi sama orang tuanya kira-kira kamu bisa apa dari 19 mata pelajaran ini yang kalau misalnya kamu kejar ini masih mampu misalnya. Oh, saya memilih PPKN, ya silahkan. Atau misalnya kayaknya saya pede untuk mengerjakan kimia, ya silahkan itu. Atau Ya. nanti Raihan itu juga bisa diskusi karena kan kami juga di sekolah ada guru wali ya Bapak Ibu. Guru wali ini eh, mudahnya adalah bala bantuan untuk guru BK dan untuk wali kelas. Jadi kan saya sebagai wali kelas dan wakil kurikulum, selama Oh, ini memang beberapa anak-anak kelas 12 sudah sering diskusi dengan saya untuk Bu, kalau saya ngambil ini gimana ya Bu? Kalau saya ngambil jurusan ini, kira-kira ini apa gitu. Nah, nanti kita ada juga guru wali. Jadi nanti bisa tambahan untuk lebih banyak lagi orang-orang dewasa yang ngobrol dengan anak kelas 12, jadi mereka lebih terbuka lagi. Oh, kalau saya mau ngambil geografi, misalnya di Unila, selain geografi, apalagi ya mata pelajaran yang mendukung, misalnya biologi. Atau misalnya, oh saya mau jadi guru, tapi saya mau jadi guru kimia, saya mau ngambil apa? Nah, itu kalau misalnya dari Bapak Ibu juga berdiskusi dengan anak-anaknya dan dibantu dengan guru, peran guru juga yang ada di sini, kan anak-anaknya juga semakin banyak wawasannya. Mudah-mudahan nanti dia bisa memutuskan seperti itu Bapak Ibu. ya. Kemudian kalau untuk kualitas dan kuantitas ya mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anak di tahun ini bisa lebih banyak lagi yang Amin. mengikuti seleksi nasional baik itu tulis ataupun rapor karena ini semua adalah disesuaikan dengan Bapak Ibu karena ada beberapa anak-anak yang bagaimana mau ikut atau tidak itu saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Saya selaku wali kelas sudah sampaikan kepada anak-anak, kalian mau memilih universitas, kalian mau memilih pendidikan di luar negeri atau kalian mau memilih mau apa namanya pengabdian atau kalian memilih kerja itu silahkan. Yang penting ketika kalian lulus SMA kalian sudah ada kegiatan. Tapi pilihan kalian itu Ya. harus kalian ketahui dulu dengan orang tua kalian karena setelah lulus SMA ini peran kalian itu sudah kembali kepada orang tua kalian. Jadi saya ibu sebagai wali kelas tidak bisa memaksakan karena itu sesuai dengan latar belakang kalian.
Kalau ibu Oh, menyarankan kalau kalian mau kuliah di sini, kalian obrolin lagi kepada orang tua kalian. Karena orang tua kalian tuh harus tahu kalian memilih kemana. Kalau kami, Bapak Ibu, ini tugasnya kan hanya membimbing, kami mengarahkan, tapi persetujuan mutlaknya itu adalah dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Jadi terkait dua mata pelajaran pilihan, kita sama-sama bekerja sama, baik dari Bapak Ibu selaku wali dan saya dengan teman-teman guru lainnya itu sebagai pemasukan pemasukan tambahan kepada mereka, tapi mereka yang menentukan dengan didukung oleh kita, peran sekolah dan peran guru, peran wali muridnya. Seperti itu, Bapak Ibu. baik. Ya, setuju. Gitu. Baiklah, untuk Bapak Ibu wali murid yang lain, jika ingin menyampaikan pertanyaan, agar segera mengaktifkan mikrofonnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya, karena wali murid rekan ini sangat mewakili Bapak Ibu yang lainnya. Baik, Bu. Baik Bapak Ibu, kalau memang misalnya tidak ada, tapi saya boleh kasih ini ya Bu, apa namanya, closing dari saya sebagai pemberi informasi adalah poin yang memang Bapak Ibu harus eh, sama-sama segera dipersiapkan adalah eh, Bapak Ibu silakan untuk mengobrol dengan anak-anak terkait pemilihan mata pelajaran dan nanti ketika saya memberikan link pendaftaran surat pernyataan itu, saya mohon kepada Bapak Ibu bantuannya untuk segera diselesaikan. Bagi Bapak Ibu yang Ya. mungkin rumahnya di sekitaran metro dan mungkin untuk datang ke sini, boleh nanti kami siapkan lembarannya atau bagi yang rumahnya jauh, nanti kami kirimkan lewat soft file itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengirim tanda tangan dulu atau tanda tangan dulu dengan anak-anaknya sudah Ya. milik, kirimkan ke saya. Nanti akan saya print untuk minta tanda tangan dengan anak-anaknya. Seperti itu. Kalau bagi yang rumahnya mungkin yang lembarannya itu jauh. Tapi kalau misalnya yang dekat, Bapak Ibu ya mungkin bisa langsung selesaikan langsung bersama anak-anaknya secara tatap muka. Mau milihnya apa, mau ngerjain, mau kira-kira apa, atau misalnya Bapak Ibu sama masih belum eh, klik atau masih belum dapat kepastian, mungkin anaknya, Pak, Bu, saya mau ngobrol dulu dengan misalnya saya selaku wali kelas atau misalnya dengan guru wali lainnya, itu ya monggo. Yang penting Bapak Ibu sudah menyerahkan kepada anaknya, ya sudah Bapak Ibu percaya dengan pilihan kamu, Bapak Ibu cuma mendukung aja, semoga di langkahnya dimudahkan, tanda tangan, nanti sisanya silakan kamu yang tentukan, itu ya monggo juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah, poin pentingnya adalah kami pihak sekolah menunggu surat pernyataan itu yang akan segera kami tindak lanjuti untuk mengisi di websitenya. Seperti itu Bapak Ya. Ibu. Paling lambat Jelas kapan, nih Mbak? Bang? Siap. Kalau paling lambatnya mungkin kalau bisa hari Rabu ya Bapak Ibu untuk selesai Oh, dengan iya. Bapak Ibu tanda tangannya gitu. Baik ikut ataupun tidak ikut, kami tunggu untuk hari Rabu karena nanti hari Ya. Kamisnya saya mulai mau pendataan dengan murid-muridnya, kemudian nanti kami juga mau mulai masuk ke website. Kalau misalnya dalam 1 minggu ini juga bisa sekalian foto, ya Alhamdulillah. Atau fotonya kami dalam 2 minggu ini gitu Bapak Ya. Ibu. Boleh nanti dikirim Gitu. saja nih softfile. Ya, benar Bapak Ibu. Mungkin itu saja kalau memang soalnya memang Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, itu adalah closing statement dari saya selaku wali muridnya. Dan ini saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Vera Dita Anggraini atas arahan dan informasinya. Untuk selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian sosialisasi tes kemampuan akademik yang telah kita lalui bersama. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita, serta menjadi bekal dan mendampingi putra-putri tercinta kita terhadap TKA dengan penuh kesiapan. Perlu kita ingat bersama, tes kemampuan akademik bukan sekedar angka, melainkan sarana untuk mengenali potensi,
mengukur kemampuan sekaligus menjadi pijakan bagi anak-anak kita untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, dukungan doa dan pendampingan dari orang tua serta kerjasama dengan pihak sekolah menjadi kunci keberhasilan. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, para guru, narasumber, dan seluruh Bapak Ibu wali murid kelas 12 atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kerjasama baik ini terus terjalin demi masa depan yang lebih cerah bagi putra-putri kita. Apabila selama saya memandu acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh.